Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi itu kecuali dia adalah seorang pemuda. Wa ma atallahu azza wa jalla 'abdan ilman illa syaban. Tidaklah Allah itu memberikan kepada seorang hamba ilmu kecuali dia adalah seorang pemuda. Sehingga pemuda ini memiliki peran yang sangat penting ya di dalam sejarah umat Islam. Ya. Mulai dari para nabi, ya, generasinya para nabi, kemudian para sahabat maupun para ulama. Ya. Yang pertama adalah dari para nabi. Ya. Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi disebutkan mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda. Jadi fata, ya, fata itu pemuda. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang disebut namanya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu waktu geger-geger menghancurkan berhala, ya, yang kemudian dihukum dibakar, ya, itu posisinya sebagai seorang pemuda, seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Yusuf, ya, dalam surat Yusuf ayat 22 disebutkan walamma balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Ketika Nabi Yusuf itu sudah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Sehingga Nabi Yusuf juga pada saat beliau, ya, menjadi seorang nabi ini adalah seorang pemuda. Ya. Kemudian di dalam surat Musa, dalam surat Al-Qasas ayat 14 tentang Nabi Musa. Ya, tentang Nabi Musa. Walamma balagu asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman. Dan setelah Nabi Musa itu sudah cukup umur, ya, dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, para nabi sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban. Ya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia adalah seorang pemuda. Kemudian ternyata setelah kita mengecek, ya, sirah nabawiyah, sejarah bagaimana pada saat Nabi hidup, ya, ternyata para sahabat Nabi, ya, Nabi Muhammad itu juga ternyata para pemuda. Ya. Dalam sebuah riwayat, ya, dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dan ini ditulis dalam musnadnya beliau, disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meriduinya. Ya. Tapi kalau tadi Ibnu Abbas, ya, atau Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridoi keduanya. Ya. Kenapa begitu? Kalau Ibnu Mas'ud hanya semoga Allah meridoinya, ya, meridoi satu orang. Sedangkan kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridoi keduanya. Ya. Mengapa disebut radhiyallahu anhuma padahal kita nyebutnya Ibnu Abbas, ya? Karena pada saat disebut Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ya, berarti anaknya Abbas, ya.
Berarti ada dua orang di situ yang disebut anaknya dan si Abbas. Nah, gitu. Maka kemudian semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa? Karena dua-duanya baik anaknya maupun Abbas sama-sama masuk Islam. Ya. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud, ya, bapaknya ini Mas'ud, ya, itu belum sempat masuk Islam. Ya. Maka yang diberikan didoakan semoga Allah meridhoinya hanya anaknya saja, Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana ya tetangga saya itu pinter dia, ya. Supaya anaknya disebut anak yang soleh, dia nikah sama orang namanya soleh. Jadi pas anaknya ditanya, anak siapa lu? Anak soleh pak, ada begitu. Ya, jadi gitu. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Dulu kami itu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Dan kami itu pemuda. Laisa lana nisa. Kami itu belum punya istri. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ya, kami itu dulu waktu perang bersama Nabi, kita tuh masih muda, ya. Dan kami itu belum punya istri. Ya. Anggaplah perang pertama dalam Islam itu tahun kedua Hijriah. Ya. Walaupun sebelumnya sudah ada ya yang dianggap perang itu pada saat ada detasemennya Abdullah bin Jahsy, ya. Itu dianggap perang pertama sebenarnya. Tapi itu nggak banyak, ya. Abdullah bin Jahsy itu hanya sekitar 6 orang. Ya. Itu pun sebenarnya bukan perang awalnya. Nabi itu hanya menyuruh memata-matai kafilah dagangnya Quraisy. Nah, Abdullah bin Jahsy pada saat sampai di lokasi, ya nggak tahan dia, ya diseranglah itu kafilah dagang gitu. Akhirnya terjadi hitungannya perang. Tadinya mau memata-matai. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Nabi wafat di tahun 10, ya. Masuk ke 11. Ya. Jadi tahun 2 Hijriah. Jadi Ibnu Mas'ud itu anggaplah ini Ibnu Mas'ud lagi ngomongin perang Badar misalkan. Jadi tahun kedua Hijriah beliau belum nikah. Belum nikah. Ya. Jadi masih muda, ya. Bukan belum nikah karena jadi bujangan kolot, bukan, ya. Tapi karena masih muda. Ya. Ini gambaran seorang Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu disebutkan Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Abbas ini adalah pamannya Rasul, ya. Karena Abbas ini putra dari Abdul Muthalib, ya. Putra dari Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini pada saat Nabi wafat di tahun 10 Hijriah itu usianya 13 tahun. Jadi Ibnu Abbas itu Nabi meninggal usianya baru 13, baru 1 SMP. Ya. Makanya dianggap sebagai sahabat junior. Nah, gitu. Jadi para sahabat itu ada sahabat senior, ada sahabat junior. Nah, sahabat itu siapa? Orang yang sempat ketemu Nabi, beriman dengan Nabi, membersamai Nabi, ikut perang bersama Nabi sekali atau 2 kali, itu disebut sahabat. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar ketemu Nabi, sejaman dengan Nabi, itu belum tentu sahabat. Ya. Abu Jahal juga ketemu Nabi, ya, tapi tidak beriman dengan Nabi, seperti itu. Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu pamannya Nabi, ya, karena anak dari Abdul Muthalib. Abu Lahab itu bukan cuma pamannya Nabi, Pak, ya, besannya Nabi. Ya. Jadi Abu Lahab itu menikahkan 2 putranya dengan 2 putri Rasulullah. Gitu.
Karena Abu Lahab ini orang paling demen sama Nabi, paling senang sama seorang yang namanya Muhammad, ponakannya sendiri. Dari sejak lahir, Nabi lahir tuh, saking girangnya dia membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat itu, Abu Lahab itu kalau hari Senin dia disiksa di neraka libur. Ya. Jadi ada ada hari libur diseksa, ya, khusus Abu Lahab, ya, tiap hari Senin. Ya. Kenapa? Karena dulu pas Nabi lahir hari Senin, saking girangnya dengan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi, dia bebaskan budaknya yang namanya Suwaibah itu. Dan Suwaibah ini perempuan pertama yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan budak itu zaman itu mahal, Pak. Lah orang, ya, gitu, ya, mahal. Jadi ini pamannya Nabi. Kemudian sebelum Nabi itu diutus sebagai Nabi, ya, sebelum dapat wahyu, itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikahkan dengan dua, ya, dengan putra-putranya Abu Lahab, gitu. Jadi pamannya Nabi, besannya Nabi, tetangganya Nabi, ya. Jadi rumahnya nempel sama Nabi, ya. Kurang dekat apa tuh sama Nabi, ya, Abu Lahab, ya. Tapi pada saat Nabi mengumumkan dirinya sebagai Nabi, ini orang paling sengit, ya, gitu. Paling rese, ya, gitu, sama Nabi Muhammad, ya. Bahkan yang paling menyakitkan adalah putri-putrinya Nabi itu disuruh dicerai. Ya. Anak-anaknya tuh, ceraiin tuh anak-anaknya Muhammad gitu. Ya. Sehingga anak-anaknya Nabi usia masih muda itu sudah pada jadi janda. Nah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu. Yang kemudian nantinya dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, jadi orang pernah ketemu Nabi, berinteraksi dengan Nabi, belum tentu sahabat, ya. Belum tentu disebut sahabat. Ya. Kalau dia tidak beriman dengan Nabi, membersamai Nabi, ikut perang sama Nabi minimal sekali, ya, baru bisa disebut sahabat. Ya. Makanya sahabat itu, suhbah itu, secara bahasa itu orang yang membersamai, ya, orang yang mengiringi, ya, itu disebut sahabat. Makanya hubungan suami istri itu hubungan sahabat. Kenapa? Karena istri itu senantiasa membersamai suaminya sepanjang hidupnya. Sebagaimana para sahabat. Itu. Sahabat itu mengikuti Nabi sepanjang hidupnya, maka disebut sahabat. Bahkan para sahabat itu gantian ngikuti Nabi, ya. Tidak semuanya bisa ngikuti Nabi tiap hari. Jadi sahabat itu ada yang gantian. Jadi besok giliran lu ya ngikutin Nabi ke sono gitu. Jadi supaya hadis itu terjaga akhirnya gitu. Jadi Umar misalnya gantian, ntar dia nanya sama sahabatnya, kemarin ada peristiwa apa? Nabi bicara apa? Seperti itu. Ya. Jadi senantiasa update. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat junior. Ya. Kalau Umar, Abu Bakar, ya, itu termasuk sahabat senior, ya, gitu, sahabat senior. Umar, Hamzah, ya, Hamzah itu kan seumuran dengan Nabi, ya. Hamzah itu pamannya Nabi sekaligus saudara sesusuan, ya gitu, saudara sesusuan. Ya namanya saudara sesusuan berarti waktu masih bayi ya sama-sama bayi dengan Nabi gitu. Iya. Jadi Ibnu Abbas itu wafat pada saat Nabi wafat, ya, usia Ibnu Abbas itu baru 13 tahun. Tapi Ibnu Abbas itu sudah menghimpun ilmu yang sangat banyak, ya. Kemudian Ibnu Abbas itu dikenal dengan julukan Tarjumanul Quran, ya. Tarjumanul Quran itu penterjemah Al-Quran, artinya orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Penafsir Al-Qurannya para sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas.
Karena Ibnu Abbas ini didoain sama Nabi, ya. Waktu Nabi masih hidup itu udah didoain sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin, ya, wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ya kepada Ibnu Abbas ini agar dia faqih fiddin, ya. Agar dia faham agama dan ajarkanlah ta'wil. Ta'wil itu ajarkanlah ilmu tafsir, ya. Tafsir Al-Qur'an. Maka banyak ya para ulama tafsir itu dalam kitab-kitab tafsir itu mengutip dari Ibnu Abbas, ya, gitu. Dan jalurnya Ibnu Abbas itu dari budaknya, ya. Jadi ini juga menarik ya. Kita sekarang bahas pemuda dalam kebangkitan umat, ya. Islam itu begitu memuliakan manusia, ya. Jadi jangankan orang merdeka, orang budak saja itu dimuliakan gitu. Jadi Ibnu Abbas itu punya budak namanya Ikrimah. Namanya Ikrimah. Ikrimah itu sampai dipaksa-paksa supaya jadi ulama, coba. Ya. Coba tuh, ya. Kalau kita di Indonesia ada nggak begitu? Anggaplah pembantu gitu ya. Pembantu dipaksa supaya jadi kiai, ya. Ada nggak di sini ya? Ya. Pernah dengar cerita gitu nggak Pak? Ya. Jadi Ikrimah tuh sampai sempat diikat supaya dengerin apa ilmunya Ibnu Abbas itu. Ya. Sehingga kemudian di kemudian hari Ikrimah itu jadi ahli tafsir. Ya. Yang meneruskan ilmunya Ibnu Abbas itu Ikrimah. Gitu. Jadi jalur sanadnya tafsirnya Ibnu Abbas itu dari budaknya sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi pada Ibnu Abbas gitu. Pada Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar ini termasuk juga sahabat junior, ya. Abdullah bin Umar ini punya budak namanya Nafi, ya. Ya, namanya Nafi, ya. Dari Nafi itulah hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan ke umat. Jalurnya Abdullah bin Umar, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ya, pada saat kita mempelajari Sahih Bukhari, jalur paling sahih menurut Imam Bukhari itu, ya, dari Imam Malik, dari Anas bin Malik, kemudian dari Malik bin Anas, ya, Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ya. Itu sanad paling sahih, ya, menurut Imam Bukhari, ya. Sanad favoritnya Imam Bukhari itu di situ. Dari Imam Malik, kemudian dari Nafi ke Abdullah bin Umar. Nafi itu siapa? Budaknya Abdullah bin Umar. Budaknya Abdullah bin Umar. Bahkan seingat saya, Ikrimah itu sampai Abdullah bin Abbas meninggal nggak sempat dibebaskan. Nggak sempat jadi orang merdeka. Gitu. Jadi sampai Abdullah bin Abbas meninggal itu masih jadi budak gitu. Ya, masih jadi budak, ya. Kalau di Indonesia budak tuh banyak di Jawa Barat, ya. Karena anak dipanggilnya budak. Di Malaysia juga gitu tuh, Upin Ipin dipanggilnya budak. Ya, anak tuh malah budak, ya. Saya kebetulan lahir di Cirebon, ya. Orang Cirebon manggil anak tuh kacung. Ya. Iya. Padahal kacung tuh bahasa Indonesia kasar ya, Pak. Gitu. Jadi kalau manggil anak cung, mana cung gitu, ya. Gitu, ya. Jadi gitu. Nah, di Sunda ternyata budak gitu, ya. Badudak, ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi Abdullah bin Abbas ini sudah dari kecil dia sudah didoain sama Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama pada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah padanya ilmu ta'wil. Oh, mentang-mentang udah didoain Nabi, ya. Main apa seenaknya aja, nggak begitu, ya. Ternyata digambarkan bagaimana Abdullah bin Abbas itu, ya. Disebutkan, ya, Ibnu Abbas itu kalau sedang mencari sebuah hadis, ya, kemudian dia mendapatkan berita, oh sahabat itu tuh paham hadis ini hadis itu, maka dia mendatangi sahabat itu, ya, sahabat senior, ya, gitu. Berarti kan kalau Abdullah bin Abbas berguru itu ya pasti berguru pada sahabat senior kan gitu. Kalau sahabat itu dia datang ke rumahnya ternyata lagi tidur,
ya, lagi istirahat, ya. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, ya, aku menjadikan selendangku sebagai bantal di depan pintunya. Sementara angin meniupkan debu ke arahku. Jadi kalau gurunya itu, dia mau nanya hadis, datang ke rumahnya ternyata lagi tidur, Abdullah bin Abbas naruh selendang di depan pintu rumahnya, dia tidur di situ. Ya, ya dia tidur di situ gitu. Ya. Nungguin gurunya bangun, nah gitu. Jadi nggak dipaksa bangun, ya, gitu. Nah ini adabnya guru, ya, adabnya murid sama guru, ya. Gurunya lagi tidur, ya jangan digangguin dah gitu. Lah sekarang guru dilaporin polisi, ya, gitu. Ya, bukan cuma diganggu Pak, dilaporin polisi. Padahal gara-gara dia sendiri ngerokok di sekolah. Ya. Kalau zaman saya ngerokok di sekolah emang bener digaplok bener. Ya. Jadi guru dilaporin polisi sekarang gitu. Ya. Sampai-sampai pas gurunya itu bangun, wahai sepupunya Rasulullah. Ya. Abdullah bin Abbas kan sepupu jatuhnya. Ya. Ya, sepupu sama Rasulullah. Wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke sini? Mengapa engkau tidak mengutus orang saja? Nah gitu. Nah ini sepupunya Nabi, ya, Ahlul Bait, gitu. Ya, Bani Hashim, Bani Muthalib itu hitungannya Ahlul Bait, gitu. Makanya Imam Syafi'i itu masih hitungannya Ahlul Bait karena masih masuk Bani Hashim. Maka kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, tidak, akulah yang lebih pantas datang kepadamu. Lalu aku bertanya tentang hadis. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, ya, nikma tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Ya. Sebaik-baiknya pentafsir Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Ya. Sehingga Ibnu Abbas itu punya julukan Al-Habru. Ya. Al-Habru itu orang yang sangat berilmu, ya. Orang yang ilmunya tinggi. Ya. Dalam bahasa Arab klasik, Al-Habru itu maknanya orang yang sangat mendalam ilmunya. Ya. Jadi itu gambaran seorang Abdullah bin Abbas. Jadi di antara para sahabat, ya, yang pinter-pinter itu para pemuda. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal, ya. Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam usianya 18 tahun. Ya. Ini jadi utusan Nabi pada saat ke Yaman. Ya. Jadi hadis yang dijadikan patokan atau dalil untuk istihad itu adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Ya. Kaifa taqdi? Bagaimana engkau nanti kalau memutuskan perkara buat orang-orang? Jadi gubernur di Yaman. Ya kata Mu'adz, saya akan memutuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Ya. Kata Nabi, kalau kamu nggak nemuin di dalam Al-Quran, ya saya akan memutuskan dengan sunnahnya Rasulullah. Gitu. Ditanya lagi sama Nabi, bagaimana kalau kamu nggak dapatkan dalam sunnah, ya, dalam sunnah Rasulnya? Ya saya akan beristihad dengan pendapat saya. Nah, kata Mu'adz bin Jabal gitu, saya akan beristihad dengan pendapat saya. Ya. Dan kemudian Nabi akhirnya merasa senang, menepuk-nepukan tangannya, ya, di dadanya Mu'adz bin Jabal, ya, dan kemudian Mu'adz bin Jabal, ya, berangkat, ya, ke Yaman. Ya. Di dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'lamakum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling alim, paling paham urusan halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Itu Nabi sendiri yang bilang. Ya. Dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan
Mu'adz bin Jabal a'lamun nas bihalalillahi wa haramihi, ya. Mu'adz bin Jabal itu orang paling tahu, paling ngerti tentang halal dan haram, ya. Nah, ini juga usianya muda, bahkan meninggalnya masih muda, ya. Kemudian Usamah bin Zaid, ya, sahabat ada namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini cucu angkatnya Nabi, ya. Cucu angkatnya Nabi. Kenapa disebut cucu angkat? Ya, karena bapaknya anak angkat Nabi. Nah, gitu. Bapaknya Usamah bin Zaid itu namanya Zaid bin Harisah. Ya. Zaid bin Harisah. Orang yang turun ayat Al-Quran gara-gara Zaid. Ya. Jadi bapaknya itu termasuk orang yang menjadi salah satu asbabun nuzulnya turun ayat. Ya, luar biasa tuh. Ya. Kenapa? Karena Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi, dari kecil hidup di rumahnya Nabi. Jadi termasuk orang mungkin nomor 3 masuk Islam tuh Zaid. Gitu. Ya. Yang pertama kali masuk Islam Khadijah. Nomor 2 siapa? Ali. Ya. Kok bisa Ali masuk Islam? Dan Ali itu dari kecil juga sama, di rumahnya Nabi. Ya. Kenapa Ali di rumahnya Nabi? Ya, dari kecil, karena Nabi itu ingin meringankan beban finansial pamannya Abu Thalib. Jadi pada saat Nabi sudah dewasa, Abu Thalib itu mengalami krisis finansial. Dididik Nabi dari kecil, bahkan akhirnya jadi mantunya Nabi. Zaid bin Harisah itu budak dari Syam. Jadi ponakannya Khadijah pulang dari Syam bawa budak, dihadiahkan kepada Khadijah. Khadijah menghadiahkan budak itu pada suaminya, ya. Namanya Zaid bin Harisah. Pas udah besar, udah dewasa, nikah Zaid ini. Ya namanya apa? Dari kecil jadi budak, ya. Makan seadanya, ya, budak, ya. Terlepas budaknya Nabi, ya, diperlakukan dengan baik, ya. Dinikahkan dengan perempuan putri bangsawan, ya. Zainab binti Jahsy, gitu. Zainab binti Jahsy. Ya mungkin karena beda apa? Beda kasta kali ya, gitu ya. Beda kebiasaan. Jadi nggak akur, gitu. Berapa kali datang ke Nabi, ya, pengen menceraikan, nanti dulu, gitu. Karena Nabi tahu, ya, kalau nanti Zaid ini sampai cerai, itu akan ada perintah dari Allah untuk menghilangkan kebiasaan adat orang Arab. Apa itu? Orang Arab menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung. Gitu. Jadi tadinya itu Zaid bin Harisah itu dianggap Zaid bin Muhammad. Gitu. Jadi pada saat Zaid itu cerai dengan Zainab, ya, kemudian Allah memerintahkan menikahi Zainab. Ya. Orang Arab itu akan menganggap itu Muhammad nikah sama mantan anaknya sendiri. Nah, gitu. Padahal mantu itu kan tidak ada mantan mantu. Ya, ya mantu selamanya mantu, gitu. Kayak gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, Zaid inilah yang kemudian tadi pada saat cerai, ya, kemudian istrinya itu Zainab itu diperintahkan oleh Allah untuk dinikahin. Dan gak pakai wali, Pak. Zainab ini diantara istri Nabi yang walinya Allah langsung. Gitu. Jadi Allah yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah, seperti itu. Ya. Nah punya anak Zaid ini dari istri yang lain, punya anak namanya Usamah. Gitu. Orang Barat susah nyebut Usamah, Osama. Osama bin Laden. Nah gitu. Ya. Itu padahal ngambil dari sahabat, ya, Usamah, ya, Usamah bin Zaid. Usianya baru 18 tahun, ya, menjelang Nabi wafat 18 tahun, Nabi perintahkan untuk jadi panglima perang untuk perang menghadapi Romawi. Imperium besar, ya, kekaisaran besar. Dia punya apa? Tentara reguler terlatih, ya. Jadi Nabi ingin melanjutkan ekspedisi sebelumnya, perang sebelumnya,
Karena Nabi itu sejak masih hidup sudah mendapatkan bisyarah bahwa Nabi itu nanti umatnya akan bisa menaklukkan Syam, menaklukkan Romawi, Bizantium Timur, ya segitu. Jadi menjelang Nabi wafat, Usama itu 18 tahun diangkat jadi panglima perang, pemuda. Di bawahnya ada Abu Bakar, ada Umar, nah gitu. Ya, memang di antara para sahabat sempat ada geger-geger. Ini gimana panglima perang kita masih unyu-unyu banget nih, ya gitu. Mungkin kalau yang senior masih bocil nih gitu, ya. Udah jadi panglima, ya gitu. Tapi Nabi bersikukuh, Usama jadi yang jadi panglima seperti itu. Bahkan Nabi wafat, ya belum sempat itu pasukan belum sempat berangkat jauh, ya. Kemudian Abu Bakar tetap memerintahkan Usamah yang menjadi panglima seperti itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini gambaran para sahabat, ya, termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Para sahabat yang awal-awal masuk Islam itu usianya masih muda, ya. Zubair bin Awam itu termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan termasuk yang dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang masuk surga, Zubair bin Awam itu ya termasuk pemuda, ya. Waktu masuk Islam tuh umurnya baru 15 tahun. Tolhah bin Ubaidillah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu usianya baru 15 tahun. Kenapa disebut Tolhah itu dijamin masuk surga? Karena pada saat perang Uhud, ya, Tolha itu jadi tameng hidupnya Nabi, ya, gitu. Nabi itu berkali-kali dihantam serangan oleh orang-orang Quraisy pada saat perang Uhud. Itu yang menjadi tameng Nabi, ya, yang melindungi Nabi itu Tolha. 10 jarinya Tolha putus. Ya. Bayangin Pak, 10-10-nya putus, ya, gitu. Babak belur itu Tolha. Ya. Dalam keadaan babak belur, Nabi juga babak belur. Ya. Nabi pada saat itu, pada saat perang Uhud itu, di saat kemudian kaum muslimin sudah terlihat terdesak, ya, Nabi menyelamatkan pasukan, milih mundur ke arah bukit. Ya. Milih mundur ke arah bukit. Ya. Dan Nabi saat itu naik bukit itu berat. Kenapa? Karena Nabi panglima, baju besinya 2 lapis, double. Ya, dalam kondisi babak belur, baju besinya double, berat. Ya. Nabi naik tuh berat. Ya. Disitulah Tolhah bin Ubaidillah menundukkan badannya, ya, dijadikan pundaknya ini sebagai pijakan Nabi, tatakan kakinya Nabi buat naik ke bukit. Ya. Tuh Tolhah bin Ubaidillah. Maka Nabi mengatakan, pantaslah engkau Tolhah masuk surga. Nah, kata Nabi gitu. Pantaslah engkau Tolhah masuk surga. Ya. Bahkan Nabi mengatakan karena Tolhah habis perang Uhud masih hidup, ya. Bahkan umurnya panjang. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan kalau kamu pengen lihat orang mati syahid berjalan di muka bumi, lihatlah Tolhah. Nah, gitu. Jadi luar biasa Tolhah itu, ya, punya keutamaan yang luar biasa. Ya. Kenapa disebut syahid masih jalan di bumi? Lah dia babak belur, tangannya putus 10 jarinya, ya. Jadi luar biasa, ya. Tolha itu masuk Islam, ya, usianya 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas saat masuk Islam itu usianya 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang punya keutamaan yang Nabi katakan saat itu kalau mau berdoa apa saja dia akan dikabulkan oleh Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi panglima perang, kemudian menghadapi pasukan Persia, itu pasukan Persia itu pernah berhadapan dengan sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu setahu saya sekarang itu disebut Sungai Tigris di Irak itu. Nah itu pasukan Persia itu di seberang sungai. Sedangkan mereka kalau pengen menaklukkan Persia harus nyebrangin sungai. Ya. Disitulah muncul karomahnya
Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu, saat berdoa, kemudian mereka melintasi sungai itu tanpa lewat jembatan. Jadi pasukannya saat itu berjalan di atas sungai Tigris, gitu, ya, dan tidak tenggelam. Ya, itu bayangin pasukan di sebelahnya gimana nggak geder-geder itu. Lah ini pasukan tuh kayak pasukan jin, ya, sungai dilewatin itu, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada di antara pasukan itu wadah makannya, mangkoknya tuh jatuh waktu di sungai, masih sempat diambil, ya. Jadi nggak tenggelam itu wadah makanannya itu, ya. Jadi kebayang itu, langsung di seberang itu udah down mentalnya itu. Ini jangan-jangan kita ngadepin pasukan dedemit ini ya, misalkan gitu ya. Jadi udah takut duluan gitu, seperti itu, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, karomahnya itu begitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, Al-Arqam bin Abil Arqam yang pernah rumahnya dijadikan tempat Nabi membina para sahabat, ya, itu masuk Islam usianya 16 tahun. Kemudian pada saat perang Uhud itu ada anak-anak, ya, karena masih bocil-bocil, ya. Jadi masih bocil-bocil pengen ikut perang, ya, pengen ikut perang Uhud, ditolak sama Nabi. Nah, itu tertulis dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya. Dalam Sirah Ar-Rahiqul Makhtum ada Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Ada Usama bin Zaid, 11, ya, baru 11 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Sabit, itu sekretarisnya Nabi, penulis wahyu, katibul wahyi. Itu saat perang Uhud baru 12 tahun, ya, gitu. Ada Usaid bin Zuhair, Zaid bin Al-Arqam, Amr bin Hazm, Sa'ad bin Habbah, ya. Itu para bocil-bocil, para sahabat junior, ya, masih kecil, ya. Itu pada saat perang Uhud pengen ikut perang tapi dilarang sama Nabi. Bocil-bocil nggak boleh ikut perang, ya, nggak boleh ikut perang katanya, ya. Udah, anak-anak belajar deh, urusannya belajar, ya gitu. Iya. Sekarang ini anak-anak, ya, nggak ada perang dia bikin perang sendiri gitu ya, gitu. Iya. Kemudian hadirin rahimakumullah, para ulama, ya, Imam Syafi'i, ya, itu lahirnya di Gaza. Ya. Imam Syafi'i itu kelahiran Gaza. Itu waktu masih kecil, ya, karena Imam Syafi'i itu ayahnya meninggal pada saat Imam Syafi'i masih kecil, ya, masih bayi, ya. Akhirnya dibawalah Imam Syafi'i itu ke Yaman, ya. Dari Yaman kemudian dibawa ke Mekah, ya. Di Mekah itu Imam Syafi'i sering pergi ke Masjidil Haram, ya. Di Masjidil Haram saat itu ada halaqah, ada kajian-kajian di mana Imam Syafi'i menulis pelajaran sampai di rumahnya penuh dengan catatan. Akhirnya dikatakan saat Imam Syafi'i kecil itu, dia tutup pintu dan dia katakan, saya tidak akan keluar rumah sampai hafal semua yang saya catat. Dan betul, Imam Syafi'i itu menghafal semua yang dia catat. Akhirnya dikirim pada usia 10 tahun, dikirim ke Bani Huzail. Karena Bani Huzail ini dianggap yang paling fasih berbahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab dari Bani Huzail di Mekah. Kemudian dari Mekah dikirim ke Madinah. Karena di Madinah ada ulama besar, Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i itu menghafal kitab Al-Muwatta, kumpulan hadisnya Imam Malik itu sebelum balik. Membacakan kepada Imam Malik dalam 40 majelis. Imam Syafi'i itu wafat usianya 54 tahun. Imam Ahmad bin Hambal menonjol dalam mencari hadis, usianya 16 tahun. Beliau tumbuh sebagai anak, dibesarkan dengan penuh perhatian ibunya, namanya masyhur di seluruh negeri. Dikatakan Imam Ahmad itu mulai menuntut ilmu itu sejak 15 tahun. Dan beliau itu paling banyak di antara ulama hadis yang paling menghafal hadis. Sampai hitungannya jutaan. Makanya Musnad Imam Ahmad itu kalau kita beli, ya, kitabnya itu berjejer panjang mata.
Musnad Imam Ahmad itu. Gitu. Paling panjang di antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, paling panjang tuh Musnad Imam Ahmad. Gitu. Kemudian Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari itu beliau membaca kitab-kitab hadis terkenal itu pada usia 16 tahun. Dan menulis kitab Tarikhul Kabir itu usianya 18 tahun. Masih muda. Gitu. Kemudian di generasi selanjutnya di zaman Khilafah Bani Utsmani itu ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Eropa Bizantium Barat. Jadi kalau Syam itu wilayah Libanon, Palestina, Suriah, itu Syam. Jadi dulu yang disebut negeri Syam itu Palestina, Libanon, Suriah, ya, itu negeri Syam. Ya. Itu zamannya Nabi itu dalam kekuasaan Romawi Timur. Nah, Nabi juga memberikan bisyarah bahwa suatu saat kaum muslim itu akan menaklukkan Konstantinopel. Gitu. Nah, Konstantinopel itu baru kemudian ditaklukkan pada masa Turki, ya. Yaitu pada zaman Muhammad Al-Fatih. Ya. Muhammad Al-Fatih ini gubernur, jatuhnya gubernur, ya, di Turki itu. Ya. Itu menaklukkan Eropa saat itu pada usia 21 tahun. Dan itu dengan perang yang sangat heroik. Ya. Jadi satu-satunya jalur untuk masuk ke bentengnya orang Romawi itu caranya adalah harus melewati Selat Bosporus di Istanbul. Ya. Nah, sedangkan Selat Bosporus saat itu orang Eropa ya begitu seriusnya gitu. Itu yang namanya selat laut. Bayangin aja kalau Selat Jawa tuh segitu ya. Tapi memang nggak panjang-panjang banget Selat Bosporus itu, nggak lebar-lebar banget ya. Itu dikasih rantai besi, Pak, rantai yang besar. Jadi kapal itu nggak bisa lewat. Ya. Akhirnya apa? Ya. Muhammad Al-Fatih ini diakui oleh para ahli sejarah itu punya ide gila. Gitu. Gimana caranya nih kapal nggak bisa lewat laut? Ya. Dia perintahkan pasukannya, kapal ini kita lewatin bukit. Ya. Bayangin kapal disuruh lewat bukit. Ya. Jadi malam hari itu jalur yang ada di Bukit Galata di sana itu dilapisi oleh minyak-minyak lemak-lemak supaya kapal itu bisa diselancarkan di Bukit Galata. Ya. Sehingga di pagi hari orang-orang Romawi itu terkaget-kaget di depan benteng mereka itu sudah ada pasukannya Muhammad Al-Fatih. Itu 21 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel yang kemudian disebut dengan Istanbul. Ya. Kemudian Istanbul itu susah orang sono nyebut Istanbul jadi Istanbul. Nah, gitu. Seperti itu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, masa muda ini adalah masa yang harusnya diraih, ya. Karena Nabi mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang 5 sebelum yang 5. Di antaranya apa? Syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum masa tua. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan innallaha, ya, innallaha la ya'jabu minasyab alladhi laisat lahu sabwah. Ya. Sesungguhnya Allah itu begitu takjub, begitu kagum kepada pemuda yang tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat. Kemudian juga dalam hadis 7 orang, 7 golongan, ya, yang mereka dinaungi Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama itu al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Langsung direndeng ke wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, ya, yang hidupnya itu untuk beribadah pada Allah. Iya. Jadi
Begitulah para pemuda dalam lintasan sejarah Islam, dari para sahabat, para ulama, pada generasi-generasi akhir seperti Muhammad Al-Fatih. Nah, kita bisa melihat bagaimana problematika remaja sekarang ya, dengan narkobanya ya. Kalau zaman Islam, kemasan Islam, bagaimana para pemuda itu menjadi faktor yang menyebabkan kebangkitan umat. Ya sekarang ini di masa kemunduran harusnya menjadi peran kita juga. Bagaimana pemuda ini yang merupakan harapan bangsa ya harus juga dibentuk juga sedemikian rupa ya. Yang pertama peran orang tua ya. Makanya penting kemudian dari awal itu orang tuanya harus benar dulu ya. Gitu. Lah punya istri ketemunya di diskotik, pengen punya anak soleh gimana ceritanya? Gitu. Ya, gitu. Salah ininya ya. Bulan kemarin itu saya punya tetangga anaknya meninggal ya. Meninggal kebetulan saya di Cibubur tuh termasuk yang pada demen tahlilan gitu ya. Jadi malam ketiga saya datang gitu tahlilan itu, tahu-tahu ada saudaranya datang, Ustadz katanya, ini kemarin jenazah anaknya belum sempat disolatin Ustadz, ya, udah dikuburin katanya. Lah saya nggak tahu saya bilang, karena pas pas anaknya meninggal itu jam 10 itu belum datang dari rumah sakit, ya. Saya belum sempat takziah karena khutbah Jumat jauh gitu kan, itu. Hari kedua saya ke Bogor, ya. Karena bapak saya meninggal 100 hari ke Bogor saya. Jadi malam pertama, kedua nggak sempat datang. Malam ketiga saya baru datang. Dari saudaranya ada yang bilang, ini nggak sempat disolatin kemarin. Nah ini nih, ya orang tua nggak sempat ngaji, punya anak meninggal, nggak disolatin, bayangin tuh Pak. Gimana nih Ustadz katanya? Ini bisa dosa sekampung sini nih katanya. Belum sempat apa? Nyolatin jenazah katanya. Puyeng juga. Cari-cari riwayat. Oh, ya udah, akhirnya malam itu juga tuh datang ke kuburannya disolatin di apa? Di kuburannya gitu. Karena ada pendapat ulama begitu ya. Ya daripada digali lagi ya kan? Ya gitu. Jadi penting orang tua itu paham agama ya. Jangan sampai anak udah meninggal nggak ngerti gimana ngurusin ya, seperti itu. Termasuk peran masyarakat, peran negara ya. Jangan sampai anak-anak udah didik di pesantren ya, kemudian kembali ke masyarakat rusak lagi. Kenapa? Karena masyarakatnya rusak ya. Peran negara juga penting, memastikan fasilitas ya, sebagaimana kemarin di Sidoarjo itu ya. Bagaimana pesantren roboh ya. Nah, harusnya namanya pendidikan itu kewajiban negara mewujudkan. Jangan hanya ditulis di undang-undang ya, seperti itu. Dan sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kita perhatikan pembangunan itu lebih banyak ke pembangunan fisik. Ya, kita lihat sekarang ini. Ya, maka penting kemudian sebagaimana kita sampaikan dalam khutbah-khutbah harus terus ada semangat untuk memperjuangkan agar syariat Islam itu diterapkan secara kafah. Gitu. Karena ya kita lihat anak-anak sekarang ini ya tidak mungkin kemudian bisa kembali menjadi generasi yang menjadi harapan umat kecuali dari sisi pendidikannya itu mendapatkan pendidikan yang Islam yang cukup, masyarakatnya juga mendukung, negaranya juga mendukung. Ya, seperti itu. Karena tadi sudah terdengar apa suara waktu syuruk, ya, saya akhiri. Jika ada di antara para jamaah yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, silakan.